الله أكبر الله أكبر. Terima kasih, ahlan wa sahlan pada Ustaz Abdus Somad, pengantin kita pada kesempatan ini. Ya, yang namanya pengantin itu kan yang ditunggu-tunggu. Ahlan wa sahlan, terima kasih. Di tengah kesibukannya yang sangat padat kegiatannya, berkesempatan untuk hadir dan silaturahim bersama kita pada kesempatan siang hari ini. Ini kan baru datang beliau, biarlah nafas dulu sebentar sambil saya rangkum sedikit Ustaz apa yang berkembang dari diskusi kita ini. Tadi kita sudah tablik apa dari pukul 10 sampai pukul 12, lalu kemudian kongko-kongko kita mulai dari jam 1 tadi. Yang berkembang adalah pertama, bagaimana kita lebih meningkatkan dakwah Wasatiyah model Pakistan Indonesia. Banyak dari usulan. Lalu yang kedua, yang nampaknya tidak bisa saya bendung selaku pemegang mikrofon di depan, ada aspirasi yang begitu sangat kuat dari teman-teman yang mewakili alumni-alumni di berbagai daerah, mulai dari Aceh, Sulawesi, Riau, Jawa Barat, Jogja dan seterusnya yang hadir di sini. Ada aspirasi yang sangat kuat sekali untuk mendorong dan mendukung TGB ini supaya melakukan ikhtiarnya. Amin. Amin. So, ternyata pada kesempatan siang hari ini teman-teman yang biasa bicara soal dakwah, pendidikan dan lain sebagainya sudah pandai bicara soal politik. Nah, itulah saya kira apa yang berkembang pada kesempatan tadi. Saya tidak tahu apakah TGB akan berbicara menanggapi aspirasi teman-teman tadi terlebih dahulu, lalu setelah itu Ustaz Abdus Somad, atau kita persilahkan beliau dulukan untuk memberikan sekedar kangen-kangenan dengan teman-teman dari berbagai daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Para senior-senior tak dapat saya sebut satu persatu, insyaallah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya merasa perlu meluruskan apa yang disampaikan Dr. Syekhuna Muflis Hanafi tentang pengantin tadi. Dari upload kita sekarang sedang ramai-ramainya LGBT. Yang kedua, saya tadi dikatakan jadwal penuh. Saya mohon maaf betul ke kawan-kawan, sahabat-sahabat yang selalu SMS, WA segala macam, anak Azhari. Kemudian saya bahkan kepada Dr. Mukhlis sendiri beberapa kali saya mohon maaf tidak bisa hadir karena anak jadwal itu sudah sekarang kalau ada yang nelpon saya bilang saya bisanya Mei 2019. Apa tidak bisa jadwal itu dilompat? Terus terang saya bilang saya tidak bisa merubah jadwal karena saya sudah baku dengan jadwal, saya tidak bisa. Walaupun siapa yang mengundang,
tapi itu qaul qadim. Al-muhafadzah ala qadim shalih wal akhdhu bil jadid aktsar. Kemudian yang ketiga, saya diundang ke NTB, Nusa Tenggara Barat. Saya sampaikan ke masyarakat NTB, saya tidak perlu datang ke NTB karena suara 6 juta di NTB itu sudah di tangan. Yang perlu kita datangi itu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Di sana ada 60 juta suara. Jakarta untuk Jakarta itu dari tangan. Nah, ini kantong-kantong suara ini kita rebut untuk menuju ke ceritanya. Saya berjanji ke Tuan Guru, saya tidak datang ke NTB, tapi jadwal saya yang 2018 ke 2019 sampai hari H coblos itu, saya akan sampaikan di mana-mana posisi, di mana Tuan Guru yang bisa datang, nah kita duit maut di sini. Sampai sekarang belum saya kirimkan. Misalnya kebetulan bulan ini jadwal saya di Ambon misalnya. Kebetulan Tuan Guru pas ada kunjungan di sini. Sudah kita langsung kita mention. Syukur pas hari itu nomor sudah dapat di tangan. Kalau segini hari ini, coba kawan-kawan bayangkan, kita ini kita pulang ke tanah air itu bisa dikelompokkan. Pertama akademisi yang di kampus. Yang di kampus itu paling tidak 1 semester dia sudah menguasai 10 lokal. Itu udah berapa suara? konkret. Yang ini namanya Azhari Jami'i. Yang kedua ada namanya Azhari Syiahi. Ini masuk dalam kelompok Innas Sofa wal Marwah. Itu 1 bulan aja dia ada keberangkatan. Tadi bicara dengan Akhi Dedi Maskin 7 keberangkatan. Itu berapa yang bisa kita masukkan lewat manasik? Kemudian yang ketiga ini yang Azhari Hukumi, yang pegawai. Semua Al-Quran yang dicetak ini melalui mereka. Jadi link-link Azhari ini kita hidupkan lagi. Jadi saya kira, dan saya terus terang hari ini sangat gembira karena habis ini kami tidak tahu jam berapa ke airport, akan ke Malaysia karena besok pergi umroh. Jadi saya mohon maaf nanti kalau tidak menghadiri musyahadah jamaahnya. Tapi yang jelas ayat-ayat cinta itu memang susah banget. Insya Allah foto ini kalau di-upload naik rating saya. Semua yang berarti fitnah tentang insya Allah setelah foto ini hilang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdul Somad. Satu kata untuk apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad tadi. Konkret.
saya persilahkan terakhir kepada TGP. Bagaimana menanggapi aspirasi ini? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul Karim Ustaz Abdus Somad, semoga Allah kuatkan beliau dalam pertama, kita semua tadi sudah saling mendengar satu sama lain, dan insya Allah saya yakin bahwa yang terucap itu itulah suara hati dan harapan. Dan untuk itu karena menyangkut saya dan di dalamnya ada besar sekali husnuzon dari yang menyampaikan itu terhadap pribadi saya yang dhaif, maka saya menyampaikan jazakumullahu khairan katsiran setelah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengingat bagi kita semua, sebagaimana tadi acara ini juga kita mulai dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya pikir tidak ada kongko-kongko di awal Indonesia Raya. Ini bukan acara resmi, sehingga kita mulai begitu saja bicara informal, tetapi untuk meneguhkan pada diri kita semua semangat kebangsaan, dan memang itulah yang diajarkan oleh Al-Azhar Syarif kepada kita semua. Termasuk yang kemarin ketika salah seorang Khirijul Azhar dan salah satu Syekh At-Tariqah Al-Yusriyah, yaitu Al-Ustaz Dr. Syekh Yusri Rushdi As-Sayyid Jabar, ketika beliau menguraikan tentang khalaqal insana min 'alaq. Manusia diciptakan dari segumpal darah yang menggantung di rahim. Kata menggantung itu merupakan isyarat dari Allah bahwa manusia itu memang punya keterikatan yang sangat kompleks dalam hidup. Tentu ketergantungan yang mutlak, yang hakiki itu kepada Allah. Tapi ketergantungan yang majazi dan nisbi itu dalam kehidupan kita sangat kaya. Mulai dari kita sebagai manusia hadir karena orang tua, berilmu karena guru, mendapat kecukupan hidup karena sahabat dan teman, tinggal dengan nyaman dan aman karena adanya negara kesatuan Republik Indonesia. Maka bagian dari ta'alluq dan keterikatan kita yang wajib kita jaga sebagai Azhari, juga sebagai Muslim dan sebagai anak bangsa, adalah menjaga, merawat dan mengokohkan negara yang kita cintai, negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kalau ada orang yang mengatakan Ustaz Abdus Somad ini NKRI-nya diragukan, saya yakin dia belum mengetahui, belum berinteraksi, dan belum kenal dengan pemikiran seorang Azhari. Al-insan adu majahid. Karena jauh, sayu-sayu, kalau kata beliau mungkin paketnya habis. Jadi Ustaz Abdus Somad ini adalah junior saya, tapi saya kalau lagi susah tidur sama istri, itu sudah menyetel YouTube beliau. Jadi wallahualam, kalau kita waktu kecil itu kan namanya bedtime stories ya. Jadi waktu kita tidur ceritakan macam-macam tentang cerita-cerita kepahlawanan. Ternyata sekarang yang bisa membuat makanan terakhir sebelum kita tidur, sebelum istri saya selesai tidur istirahat, itu salah satu diantaranya dengan menyimak YouTube pengajian Ustaz Abdus Somad. Alhamdulillah. Jadi saya ingin sampaikan bahwa beliau bagian dari kita. Al-kamalu lillahi wahdah. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pencarian kesempurnaan pada seorang manusia itu sia-sia. Saya bergudang-gudang kekurangan saya dan kita semua. Ustaz Abdus Somad juga bukan seorang yang sempurna, tetapi kita dalam proses terus belajar dan memberi yang terbaik. Maka tidak pas kalau kemudian keseluruhan dari
karakteristik dakwah beliau lalu diukur hanya dari 1-2 statement yang mungkin dilepas dari konteksnya, lalu kemudian digunakan sebagai campaign atau upaya untuk memojokkan beliau. Saya katakan itu tidak adil. Beliau adalah aset, tidak hanya aset umat tetapi juga aset bangsa. Betapa banyaknya di dalam ceramah-ceramah beliau mengajarkan kita untuk mencintai Republik ini tidak hanya sekedar dengan slogan, tapi dengan karya nyata. Nah, oleh karena itu saya ingin kepada kita semua, teman-teman alumni Al-Azhar, mari kita saling ingatkan dalam kebaikan, saling menyokong dalam kebaikan. Dan untuk beliau yang memang sangat padat jadwalnya, saya pernah minta jadwal sama beliau ya. Mungkin salah satu yang paling pertama minta jadwal itu saya. Lalu beliau mengatakan sampai Desember 2018 sudah penuh. Itu dia ngomongnya sama ketua alumni. Habis itu agak-agak gampang saya WA beliau. Nah, sampai sekarang ternyata sudah berkembang sampai Mei 2019. Saya punya itu sebagai saudara, kami semua mendoakan Ustaz Abdul Somad sebagaimana kita juga yakin beliau juga mendoakan kita semua. Satu yang pernah saya dengar dari beliau itu adalah salah satu pengajiannya yang mengutip almar'u katsirun bi akhihi. Jadi kita menjadi banyak dengan ikatan persaudaraan. Kita menjadi kuat dengan kebersamaan. Saya pikir kalau ini kita kita sebarkan semangat kebersamaan ini, banyak ketegangan-ketegangan di Republik kita ini yang akan hilang dan berganti dengan keakraban dan kebaikan. Saya pikir itu juga peran dari kita semua alumni Al-Azhar untuk menyebarkan semangat kebersamaan sebagai anak bangsa ya. Supaya jangan kita terlalu tegang lah sebagai anak bangsa. Ya selalu dalam interaksi itu ada kurang lebih ada hal-hal yang perlu untuk saya kita koreksi. Mari kita laksanakan dengan apa yang Al-Azhar mengajarkan kita, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal jidal billati hiya ahsan. Terima kasih untuk yang tadi disampaikan oleh teman-teman dan semua. Maka kita bismillahkan ya. Kita bismillahkan dengan mempertimbangkan dan kesadaran penuh akan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ikhwanul Kiram tadi, bahwa ada proporsionalitas, ada keseimbangan, ada porsi demografi yang berbeda-beda antara Jawa dan luar Jawa, dan semua itu adalah kearifan politik yang harus kita pahami, harus kita hormati. Dan semua gerak kita sebagaimana diajarkan oleh Al-Azhar dengan wasatiyah itu salah satu maknanya adalah proporsional. Maka dengan semangat itu kita bergerak, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dan setelah ini ada yang lebih informal lagi, yaitu silahkan di Senayan City sebelum nonton bareng sama kata Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kita. Saya kira jelas tanggapan beliau. Nanti kita tidak waktu tinggal di luar. Terkait dengan Ustaz Abdul Somad, saya kira juga jelas statement dari TGB tadi, dan itu merupakan sikap organisasi kita ini. Sikap terkait dengan apa yang selama ini dituduhkan kepada Ustaz Abdul Somad. Semua itu tidak benar, dan kita alumni Al-Azhar secara individu maupun secara organisasi insya Allah akan berada di belakang beliau selama beliau berada di garis Allah dengan terdapat oleh Al-Azhar dengan dakwah wasatiyah. Saya kira itu tadi yang bisa kita tangkap dari PBB.
Saya kira dengan selesainya apa yang disampaikan oleh tiga tadi, selesai sudah acara kita. Kalau tadi di awal kita mengawalinya dengan lagu Indonesia Raya, saya kira bagus sekali kalau di akhir ini kita menyanyikan lagu Bagi Padamu. Bagaimana ini?